Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan di pertemuan ketiga. Ya, ini terkait dengan tujuan hukum. Jadi hukum ini dibuat, disusun, ini sudah disetting sejak awal untuk mencapai tujuan-tujuan hukum yang telah dicanangkan dan telah diteorisasikan oleh para ahli. Hingga tujuan-tujuan hukum ini merupakan hal-hal yang perlu untuk dicapai dan dicita-citakan dalam pembuatan hukum. Artinya, kalau hukum dibuat kok tidak mencapai tujuan, seperti misalnya mencapai keadilan, hukum dibuat kok rakyatnya semakin semrawut, hukum dibuat tapi kok tidak ada kepastian hukum, mana yang benar, mana yang salah, mana yang legal, mana yang ilegal, itu berarti tujuan hukum tidak tercapai. Saya mengilustrasikan tujuan hukum ini seperti halnya tujuan atau manfaat yang ingin kita peroleh dari misalnya sound system. Pernah dengar? Sound system pernah dengar? Pernah lihat? Pernah mengamati? Sound system. Nah, sound system. Ya. Sebenarnya sound system ini seperti halnya hukum. Ya. Kita melihat arah tujuannya punya kita lihat bagaimana tujuannya tercapai atau tidak dan bagaimana bisa mencapai tujuan tersebut. Kalau sound system tujuannya apa? Sound system ya, suaranya biar keras, biar terdengar. Bahkan sound system yang berharga lebih mahal punya fungsi tambahan lain. Ya, ini apa? Melembutkan suara, mengenakan, ya lebih soft untuk didengar. Kira-kira begitu ya. Nah, demikian juga dengan hukum. Tujuan-tujuan hukum tadi seharusnya tercapai. Keadilan, kesejahteraan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, semuanya menjadi tujuan hukum yang merupakan arah tujuan yang seharusnya dicapai oleh hukum. Kalau hukum tidak mencapai itu semua, berarti hukum sangat kurang manfaatnya. Dianggap sebagai hukum yang produk gagal. Hukum yang produk gagal. Biar berhasil bagaimana? Berarti produk hukum yang berhasil adalah produk yang semaksimal mungkin mencapai seluruh tujuan-tujuan hukum. Ya, kayak sound system yang baik bagaimana? Wah, yang paling banyak fiturnya untuk mencapai tujuan yang dijanjikan oleh produk tersebut. Kalau hanya mengeraskan tok tapi suara cempreng, wah ini harga jualnya kurang. Nah, demikian juga dengan hukum seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, bagaimana hukum bekerja dan ditargetkan punya kemampuan, punya capaian yang distandarkan oleh para ahli yang akan kita bahas berikut ini.
Ya, ada di kalangan para ilmuwan etis atau moral, terutama di awal-awal keilmuan, lebih mengajukan suatu tatanan moral yang ingin dicapai, yakni moralitas keadilan. Moralitas adil, artinya hukum yang dibuat harus adil. Oleh karena itu beberapa ahli mengeksplorasi teori ini. Bagaimana menteorisasikan konsep keadilan. Ternyata konsep keadilan sudah diteorisasikan sejak lama, bahkan sebelum Masehi, oleh namanya Aristoteles, ilmuwan Yunani kuno. Di mana dalam teori keadilannya Aristoteles dikemukakan teori namanya teori keadilan distributif dan komutatif. Ya, keadilan distributif sama komutatif. Adil punya makna yang berbeda-beda. Kalau orang, masyarakat, bahkan tidak hanya nasional ya, internasional sekarang ini lebih mengedepankan memberi makna keadilan itu sama dengan kesetaraan. Setara. Tetapi jauh sebelumnya Aristoteles mengemukakan bahwa yang namanya adil itu belum tentu punya makna yang setara. Aristoteles mengemukakan teori tentang keadilan distributif dan komutatif. Yang punya makna keadilan bermakna setara ini adalah keadilan komutatif saja. Jadi bagi para pegiat kesetaraan, kalau mau pakai teorinya Aristoteles, pakai yang komutatif saja. Ya, tapi ini nggak fair kelihatannya. Kalau hanya kesetaraan, tidak fair. Mengingat teori yang utuhnya ya ini keadilan komutatif dan juga distributif. Kalau komutatif, semua orang diberikan hak yang sama, anti diskriminasi. Semua orang punya hak yang sama, seperti hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan, penghidupan, profesi, berserikat. Nah, itu hak-hak yang sifatnya komutatif. Tapi di samping itu ada juga hak yang sifatnya distributif. Tidak hanya berdasarkan kesetaraan, melainkan ada proporsi hak yang masing-masing orang bisa berbeda-beda. Bedanya apa? Ya berdasarkan kalau dalam lingkup negara ya didasarkan dengan prestasi. Besar kecilnya distribusi kekayaan seseorang tidak hanya didasarkan pada keadilan komutatif saja, tapi juga distributif. Ya, di dunia ini tentu ada dari sisi kekayaan misalnya, apakah kekayaan semua orang sama? Kenapa bisa berbeda? Kalau berbeda, kenapa bisa berbeda?
berdasarkan kemampuan masing-masing orang dalam mengelola kekayaannya. Dan negara seharusnya menjamin dua keadilan itu berjalan seiring sejalan. Penghasilan pengusaha dengan penghasilan pekerjanya harus sama atau boleh berbeda? Ya, boleh berbeda. Nah, inilah konsep keadilan yang awal diteorisasikan oleh siapa? Aristoteles. Ya. Setelah dunia ini mengalami perkembangan peradaban, nah teorinya Aristoteles ini mulai dimodernisasi oleh tokoh yang namanya John Rawls. John Rawls ini tokoh teori keadilan. Karena mengutip teorinya Aristoteles, John Rawls ini juga dikenal sebagai Aristotelian atau pengikutnya Aristoteles. Nah, baru tahun 71, ya lumayan lama sih, tapi hitungannya baru. Mengingat peradaban tahun 71 itu adalah tahun-tahun setelah perang, tahun-tahunnya generasi baby boomers. Ini dari teorinya Aristoteles tadi, John Rawls mengemukakan dua prinsip. Ya, dalam konteks John Rawls ini lahir besar dan berpendidikan di Amerika, sehingga teori yang ia kemukakan setidaknya dipengaruhi oleh konteks kehidupan orang Amerika yang menginginkan adanya kebebasan. Masuk adanya hukum harus juga menjamin kebebasan. Ya, ini kemudian perimbangan persamaan dan perbedaan. Berarti ada perimbangan antara teori keadilan komutatif tadi dengan teori keadilan distributif. Itu harus seiring sejalan. Hak-hak masyarakat, hak warga negara harus dipenuhi semuanya. Dan tidak boleh ada diskriminasi. Tapi di satu sisi lain tetap menghargai adanya hierarki. Hierarki itu apa sih? Hierarki itu levelitas, tingkatan-tingkatan, perbedaan jenjang ekonomi maupun struktur sosial, strata sosial. Nah, hierarki itu sama dengan jenjang, tingkatan, strata. Nah, dalam masyarakat tetap ada strata, baik strata ekonomi, strata sosial, itu berbeda-beda, berjenjang. Ada orang yang kaya banget, ada yang miskin. Semuanya tetap harus ada, tidak boleh disamakan seperti halnya di Rusia yang menganut paham komunis. Senasib sepenanggungan, ya kelihatannya bagus, tapi di sini melarang adanya perbedaan hierarki. Semua orang dianggap sama. Nah, kalau semua orang dianggap sama, kenapa harus bekerja keras? Orang rajin sama orang malas pendapatannya harus sama. Oh gitu, yang penting malas-malasan saja. Nah, ini yang menghalangi terjadinya kemajuan bangsa. Konsep seperti ini. Nah, bagi John Rawls ini seharusnya enggak dibuka, kompetisi dibuka. Dan setiap orang boleh
orang untuk kaya, kaya sekali bahkan, itu juga harus boleh. Tapi setidaknya hak-hak dasar manusia harus dipenuhi. Nah, itu intinya. Bagaimana perimbangan antara keadilan komutatif dengan keadilan distributif. Nih, teori keadilan. Hukum harus mencapai keadilan. Nah, ini teorinya John Rawls. Terus kelihatannya belum lama ini, belum ada jarak 20 tahun ya, kemudian baru 2 dekade. Seorang ilmuwan, kalau John Rawls itu dari latar belakang ilmu filsafat. Nah, sekarang ini lahir teori moral, tapi moralitasnya tidak hanya membahas tentang keadilan. Temuan dari ilmuwan namanya Jonathan Haidt, sama masih Amerika, cuma latar belakangnya ilmu psikologi sosial tepatnya, psikologi sosial. Bagaimana secara psikologi moral ternyata masyarakat itu punya moralitas yang sifatnya komunal, moralitas bersama yang dimiliki oleh masyarakat. Dan ia beserta kawan-kawannya menemukan setidaknya setiap masyarakat mempunyai 5 fondasi moral yang diakui. Setidaknya punya 5 fondasi moral yang diakui kehidupannya, yang diakui setiap masyarakat dalam kehidupannya. Dan keadilan ternyata hanya salah satunya. Keadilan hanya salah satunya saja. Ada 4 moralitas yang lain yang ada dalam masyarakat. Ada moralitas kepedulian atau kemaslahatan, care. Dan keadilan, terus loyalitas, kesetiaan. Berarti apa? Masyarakat harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Untuk care bisa diterjemahkan kepedulian, kemaslahatan atau itu ya tadi. Kemaslahatan, kepedulian, kemanusiaan. Lah. Hukum ini artinya apa? Hukum juga seharusnya manusiawi. Selain hukum itu harus adil, maka hukum itu harus manusiawi. Yang care itu. Hukum harus manusiawi. Selain itu, hukum harus menjunjung tinggi adanya kesetiaan masyarakat. Artinya apa? Tidak boleh ada pengkhianatan. Sebisa mungkin setiap persatuan unit-unit sosial dalam masyarakat ini seharusnya dipertahankan. Gitu. Harus ada kesetiaan. Oh, termasuk di dalamnya apa? Rumah tangga. Rumah tangga sebaiknya bagaimana? Perkawinan antara suami istri seharusnya setia atau berpisah? Setia. Nah, dan seluruh masyarakat menjunjung tinggi nilai moral tersebut. Kemudian moralitas otoritas atau kewenangan. Setiap masyarakat itu punya otoritas, punya kewenangan masing-masing. Dan kewenangannya ternyata ada hierarki. Ada orang yang punya kedudukan tinggi, ada yang rendah. Moralitasnya bagaimana? Orang yang punya kedudukan rendah tunduk patuh pada orang yang punya kedudukan lebih tinggi. Di sini ada relasi kepemimpinan. Dalam kehidupan masyarakat gimana? Setiap organisasi ada kepemimpinan enggak?
Sesungguhnya ada, dan ini dijunjung tinggi. Masyarakat awam mesti ada pemimpin yang ia patuhi. Dan ini menjadi salah satu sendi moral masyarakat. Kemudian ada sakralitas, kesucian. Ya ini utamanya ada di lingkungan komunitas yang yang religius, yang menekankan sisi sakralitas atau kesucian. Ini 5 fondasi moral. Jadi apa? Keadilan, kemanusiaan atau kepedulian, terus apa? Kesetiaan, otoritas, dan sakralitas. Nah, kelimanya harus ada. Cuman si Haidt penemunya yang menyusun ini melihat 5 fondasi moral itu terbagi menjadi 2 bagian utama. 2 bagian utama itu maksudnya apa? Ada moralitas yang dimiliki orang-orang yang liberal, orang-orang yang menghendaki kebebasan individu. Satunya lagi moralitas moralitas yang ada dalam kehidupan sosial. Nah, dari 5 moralitas ini, 2 yang awal ini adalah moralitas yang sifatnya individual. Sedangkan 3 terakhir ini moralitas kaitannya dengan ikatan sosial. Individual dan sosial menyatu menjadi satu. Beliau menyatur teorinya Emil Durkheim tentang homo duplex, bahwa manusia ini tidak hanya sekedar makhluk individual semata, tapi juga makhluk sosial. Oleh karena itu wajar jika kelima moralitas ini dalam studinya di seluruh berbagai penjuru dunia mereka melakukan divalidasi oleh masyarakat dunia bahwa mereka menganut itu, meskipun konfigurasi moralnya tiap-tiap bangsa bisa berbeda. Tapi setidaknya seluruh masyarakat dunia ini menganut 5 fondasi moral tersebut. Cuman bedanya masyarakat yang lebih menekankan sisi individualismenya, moralitas 2-nya yang tinggi, tapi yang 3-nya lebih rendah. Nah ini teori moral. Kalau diterapkan di hukum bagaimana? Hukum berarti apa? Hukum harus manusiawi, hukum harus berkeadilan, hukum harus menjunjung tinggi kesetiaan, dan tetap mengakui adanya hierarki, hubungan hierarki antara atasan dengan bawahan atau konsep kepemimpinan. Satunya lagi ada sakralitas, ada kesucian yang dijunjung tinggi. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga, perkawinan itu hubungannya sakral bukan? Sakralitasnya ada di mana? Bukan. Sakralitasnya jangan sampai berzina. Ya, di situ. Sakral, dijunjung tinggi. Kenapa? Ada unsur agama, ada aspek agama di dalamnya. Makanya orang Indonesia kalau dalam hal perkawinan tetap melibatkan unsur agama. Wah, aspek agama inilah unsur yang kuat dalam ikatan perkawinan. Nih, teorinya Jonathan Haidt tadi orangnya. Nah ini konfigurasinya seperti ini. Nah, terus saya punya penelitian ya senanti aja lah. Tidak perlu saya sampaikan ini untuk mempersingkat waktu ya, silahkan Anda lihat aja.
Nah, bisa dipahami? Berarti apa? Hukum harus bermoral. Tadi apa? Hukum harus bermoral. Cuman moralitas yang utama yang ditemukan oleh para ilmuwan yang pertama kali adalah teori terkait dengan keadilan saja. Dan baru diupdate kemarin tahun 70-an. Dan yang update terakhir ini baru-baru saja tahun 2011. Belum genap udah 20 tahun belum? Belum ya, masih 15 tahun ya. Iya. Berarti apa? Ilmu tentang ini relatif baru. Ilmu tentang moralitas relatif baru. Padahal ini adalah tujuan hukum. Kalau dibandingkan antara tujuan hukum dengan hukum yang dibuat oleh umat manusia, berarti duluan mana? Kalau peradaban, orang Indonesia sendiri membuat hukum tahun berapa? 1 hari setelah proklamasi. Tahun 45 membuat hukum. Ya, teori tentang tujuan hukum ini belum banyak mengilhami, hanya pembuat hukumnya hanya berdasarkan naluri saja dalam membuat hukum. Ya, terus terang, kalau kita lihat hukum zaman-zaman dahulu, ya tetap kita bisa melihat setidaknya memenuhi 2 aspek hukum tersebut, yakni apa? Care sama fairness. Nah, ini moralitas dasar, care sama fairness, kemanusiaan dan keadilan. Itu moralitas dasar. Kalau hukum tidak memenuhi 2 moralitas ini, maka hukum itu tidak bermoral. Ini moralitas yang sifatnya individual, per individu. Ya, cuman usianya belum lama. Padahal hukum yang dibuat sudah sangat lama sekali. Berarti bisa diduga bahwa hukum yang dibuat selama ini sisi moralitasnya bisa dipertanyakan. Moralitasnya kemana? Apakah mengarah pada moralitas orang liberal atau moralitas orang konservatif? Nah, ini termasuk di Indonesia. Indonesia itu mengarah ke negara yang liberal atau konservatif. Ini juga akan kelihatan dari moralitas yang dituju dalam setiap hukum-hukum yang dibuatnya. Silahkan kalau besok mau melakukan studi tentang moralitas hukum, saya nggak ngomong saya expert ya, tapi setidaknya saya yang mengawalinya di sini. Ayo belajar bareng sama saya. Nah, ini penting karena berdasarkan asumsi awal bahwa hukum itu harus bermoral. Next, selain moralitas, ada ilmuwan yang lain yang melihat tujuan hukum dari perspektif yang berbeda, yakni utilitarianisme. Utility lah. Utility apa? Kemanfaatan. Jadi hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat itu apa? Berupa kesejahteraan, kemakmuran, peningkatan taraf hidup, dan seterusnya. Pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham terkenal dengan tagline-nya "The greatest good for the greatest happiness".
semakin besar, greatest, lupa redaksinya ya, itu intinya. Ini semakin banyak manfaat yang diperoleh seseorang, akan semakin bermanfaat hukum tersebut. Greatest good of the greatest number. Nah, itu. Kata-kata number ini memperlihatkan number ya, nomor. Berarti angka-angka. Kata number ini memperlihatkan bahwa teorinya Jeremy Bentham ini lebih menekankan sisi kuantitatif. Sisi apa? Kuantitatif. Kuantitatif itu berdasarkan angka-angka. Semakin banyak memberikan efek positif bagi masyarakat, maka hukum tersebut semakin bagus. Dan setiap manfaat nilainya setara dengan manfaat yang lain. Nilai manfaat, manfaat satu dengan manfaat yang lain nilainya setara. Semakin banyak memberikan manfaat akan dianggap sebagai hukum yang baik. Ya, kuantitatif. Berbeda dengan keponakannya dan juga muridnya, John Stuart Mill. John Stuart Mill. Ya. Beliau mengembangkan teori pamannya ini dengan menambahkan bahwasanya kemanfaatan itu tidak hanya kuantitatif saja, tapi ada juga yang kualitatif. Kalau berdasarkan kualitasnya berarti ada prioritas manfaat yang diutamakan terlebih dahulu daripada yang lain. Dalam hal ini, ia berpikir bahwa akal dan moral merupakan kemanfaatan yang lebih utama daripada kemanfaatan yang sifatnya fisik. Seperti halnya kemanfaatan ekonomi. Kalau misalnya kita di negara kita punya anggaran, punya anggaran untuk pilihan kebijakan banyak pilihan kebijakan, dan kebetulan ada anggarannya. Mana porsi anggaran terbesar dialokasikan? Apakah, ayo coba, saya coba beberapa alternatif kebijakan ya. Anda tahu kebijakan BLT? BLT tahu? BLT tahu? Nggak tahu, nggak pernah dapat ya? Bantuan langsung tunai atau bansos yang lain, tahu nggak? Bansos manfaatnya untuk apa? Membantu perekonomian, meningkatkan daya beli dan meningkatkan apa? Meningkatkan kekuatan modal. Kalau pengen wira swasta, itu fungsi dari BLT maupun bantuan sosial atau ketahanan keluarga terkait dengan sandang pangan papan, nah, itu misalnya ya, bantuan sosial. Nah, bandingkan dengan kebijakan lain terkait dengan pendidikan. Ya, kita berusaha membandingkan apple to apple antara pendidikan dengan bansos. Pendidikan sama bansos. Ayo, lebih penting mana? Loh, kok bisa pendidikan? Kok bisa pendidikan? Kenapa pendidikan lebih penting daripada bansos? Ayo, kenapa? Ayo, logikanya bagaimana? Bansos melestarikan kemiskinan. Wah, itu bukan berat ini.
bansos merugikan bagi yang nggak kebagian gitu. Kok bisa pendidikan lebih penting daripada bantuan sosial BLT? Ya logikanya bagaimana? Kalau dilihat dari teorinya Jeremy Bentham, keduanya punya posisi yang setara, sama-sama penting. Kalau sama-sama penting, anggarannya dibagi dua, separuh untuk bansos, separuh lagi untuk dunia pendidikan. Tapi kalau pakai teorinya John Stuart Mill, ayo, oke, masalah bantuan sosial, apalagi waktu COVID kemarin, gimana orang sulit bekerja, orang sulit berwirausaha, banyak orang yang, nah, bantuan langsung tunai itu penting nggak? Penting. Tapi kalau di compare apple to apple dengan pendidikan, lebih penting yang mana? Lebih penting yang mana? BLT. Ya, kalau menurut teorinya John Stuart Mill, lebih penting yang pendidikan. Loh, kenapa bisa lebih penting, Pak? Ayo, logikanya bagaimana? Karena dengan pendidikan, kualitas, kemahiran, skill seseorang, SDM-nya bisa lebih unggul, lebih kompetitif, lebih bisa berdaya saing, punya kemampuan, kemahiran, sehingga dengan kemahiran, kemampuan, dan kepandaian ini, ia jika bekerja, ia lebih layak mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, lebih banyak. Artinya dengan pendidikan menarik manfaat yang lain terkait dengan ekonomi. Berarti punya efek domino terhadap ekonomi. Tidak hanya kecerdasan SDM-nya saja, tapi juga punya efek positif terhadap kesejahteraan manusia. Itu mengapa pendidikan ini lebih penting daripada sekadar pembagian BLT. Berarti kalau ada anggaran, sebaiknya bagaimana? Nah, tentu korupsi, ayo. Ini latihan membuat kebijakan, ayo latihan arif aktif dalam mencapai tujuan hukum. Kalau ada anggaran, berarti Anda membuat kebijakan dong, dan kebijakannya adalah melingkup membuat produk hukum, entah itu perpres, kepres. Nah, ini sebaiknya porsinya harus jelas, porsinya berapa persen untuk pendidikan sama berapa persen untuk BLT. Jadi apa? Seharusnya anggaran yang lebih besar untuk dunia pendidikan. Ya, kalau sekarang ini bagaimana? BLT, wah lancar jaya, apalagi menjelang pemilu. Kemudian pendidikan, wah SPP-nya pinjol. Bagus ya? Mencapai tujuan hukum ini enggak? Tujuan teorinya John Stuart Mill dipakai enggak? Teori John Stuart Mill dipakai enggak? Enggak. Sampai di sini mudeng Tom. Nah ini, tak buat seperti ini. Silahkan, jangan catat apa jangan potret daripada kesuwen. Sudah? Next ya. Nah ini simpulan saya ini.
mau solutif pakai teorinya si keponakan, yang lebih upgrade, John Stuart Mill. Udah dipoto, udah. Next, ada juga ilmuwan yang lain namanya ini Rudolf Jering kalau nggak salah. Jering. Bukan Superman is Dead ya. Bukan. Ini Jering, ilmuwan Jerman. Nah, berbeda kalau tadi Bentham sama Mill berasal dari Inggris. Oh, ini dari Jerman. Dari sisi tradisi hukumnya berbeda. Kalau Inggris lebih ke Anglo-Saxon, bentuk hukum utamanya adalah jurisprudensi. Kalau Jerman lebih bentuk hukumnya ke arah regulasi atau peraturan perundang-undangan. Ya, iya. Karena lebih melihatnya harus ada sinergi antara individualisme dengan sosialisme. Ia melihat bahwa seluruh kebijakan negara seharusnya mensinergikan dua kepentingan ini, kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, kepentingan sosial. Nah, saya berusaha membandingkan dengan teorinya Bentham sama John Stuart Mill. Bisa dilihat dari tagline-nya. Tagline-nya Jering ini kebahagiaan sosial lebih utama daripada kebahagiaan individu. Tagline-nya itu. Kalau masyarakat yang sehat berarti bahwa kesehatan masyarakat lebih utama daripada kesehatan individu. Oleh karena itu, ya kebijakan Jokowi untuk menggratiskan vaksin COVID kemarin, yaitu termasuk bagus. Ya, kita tidak boleh hanya mengkritik yang jelek-jeleknya saja ya, yang baiknya tetap harus diakui. Kalau mau fair. Pendidikan masyarakat berarti apa? Sekolah kalau bisa terjangkau, kalau ada biayanya terjangkau seharusnya. Berarti di sini pemerintah ikut menanggung biaya operasional sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Sebenarnya demikian. Jangan semuanya diserahkan pada individu. Kalau diserahkan pada individu, orang kaya pasti bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang tertinggi, yang lebih tinggi, lebih bonafit. Tapi yang si miskin sulit mengaksesnya. Itu perbedaan antara Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Jering. Kita sampai jam berapa? Hah? Jam? Ini sudah jam berapa? Jam 2 kurang 5. Iya. Ya nanti tak terus ke dewi lah. Merahnya ndak. Masih bisa terus? Masih bisa terus? Oke, masih. Next, diteorisasikan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant. Ya, pengikutnya dinamakan diberi julukan Kantian. Kalau jangan dengar Kantian itu pengikutnya Immanuel Kant. Aristotelian, berarti pengikutnya
Rawlesian berarti apa? John Rawls. Yang jadi banyak sih, tapi belum, istilahnya belum begitu populer. Haydn tadi Jonathan Haidt. Belum lagi apa? Bentham Mills. Kalau Mill pakai S, Mill, pengikutnya Mills. Nah ini tujuan hukum menurut Immanuel Kant. Hukum harus menjamin hak asasi manusia dan kebebasan warga negaranya. Itu. Dan ini adalah hak yang mendasar yang harus dijamin. Seperti sebuah input. Input ini penting untuk mendapatkan output yang diinginkan berupa keadilan dan ketertiban sosial. Ya, dalam menyusun hukum, ini kaitannya dengan hukum bagaimana? Ya, selama ini sebelum dikemukakan oleh Kantian ya, sebenarnya hanya aturan terkait dengan masalah tersebut tidak jelas, alias hanya dasein saja atau tidak jelas. Hanya ada dalam pernyataan, tapi tidak ada dalam norma. Hanya ada dalam kehidupan masyarakat, tapi tidak ada dalam konteks norma atau peraturan. Khususnya peraturan yang dibuat oleh negara. Kenapa perlu adanya negara? Karena negaralah yang seharusnya menjamin hak-hak warga negaranya. Kalau hanya diserahkan pada praktek kehidupan masyarakat, ya tidak ada norma. Atau tidak ada yang memastikan atau menjamin keberadaan hak tersebut. Nah, di sini pentingnya bagaimana Kantian memandang hukum agar menjamin keberadaan hak dan keadilan tersebut. Dah, itu aja. Any question? Nggak ada? Terima kasih, saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh gambarnya dong. Smile. Say hello, please. Kelas mana nih ini? Kelas HKID. Mantap. Yuk. Assalamualaikum. Tonton channelnya ya, videonya ya. Belum upload.